Perkenalkan, nama saya Melani Sari Putri Sitorus dengan NIM C1 Channel 23013. Saya dari Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah akuntansi syariah yang berjudul Sumber-sumber Hukum Islam, jenis, definisi, urutan pengambilan hukum, mukjizat Al-Quran, serta fungsi Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, latar belakang dari judul tersebut adalah hukum Islam merupakan sistem norma dan aturan yang bersumber dari wahyu dan pemikiran rasional manusia yang berfungsi sebagai pedoman hidup bagi umat Islam dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam bidang ibadah, muamalah, sosial, politik, maupun ekonomi. Keberadaan hukum Islam tidak hanya berperan sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai sistem nilai yang membentuk moral, etika, dan tatanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap sumber-sumber hukum Islam menjadi hal yang sangat fundamental dalam studi keislaman. Nah, di sini saya akan membahas tentang sumber hukum Islam. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, sumber adalah asal sesuatu. Pada hakikatnya, yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. Sumber hukum Islam adalah asal atau tempat pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Hukum Islam secara istilah disebut juga hukum syara, adalah hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang di dalamnya mengandung tuntunan untuk dikerjakan atau ditinggalkan, atau pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf. Hukum syara hanya dapat diambil dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Selanjutnya adalah definisi dan jenis sumber hukum Islam. Jadi jenis sumber hukum Islam ini ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang dimana Al-Quran ini diturunkan menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak diturunkan untuk satu umat dalam satu abad saja, tetapi untuk seluruh umat dan untuk sepanjang masa. Karena itu, luas ajaran-ajarannya adalah melingkupi seluruh umat manusia. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, takfir, sifat fisik atau akhlak yang ditinggalkan Rasul, serta perilaku kehidupan baik sebelum diangkat menjadi Rasul, seperti mengasingkan diri dari diri yang beliau lakukan di Gua Hira atau setelah kerasulan beliau. Adapun menurut ulama fiqh, sunnah merupakan segala sesuatu yang datang dari Nabi yang bukan fardhu dan tidak wajib. Yang ketiga adalah ijma, merupakan kesepakatan dari seluruh ulama mujtahid tentang suatu hukum syara mengenai satu kasus setelah Rasulullah wafat. Ijma ulama menjadi sangat penting dalam menghadapi permasalahan kehidupan umat Islam dalam perkembangan yang sangat pesat dewasa ini. Yang keempat atau yang jenis sumber hukum Islam yang terakhir adalah qiyas. Qiyas menurut bahasa artinya mengukur, membandingkan, menimbang, sedangkan menurut istilah, qiyas adalah menetapkan hukum atas suatu kejadian yang tidak ada dasar nas dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian tersebut. Selanjutnya adalah urutan dalam pengambilan hukum Islam. Menurut Abdul Wahab Kalab, dasar pengambilan hukum Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia ada 4 dan telah disepakati jumhur ulama, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas yang digunakan secara berurutan. Jika muncul suatu persoalan, maka hukumnya terlebih dahulu dicari dalam Al-Quran. Jika tidak ditemukan, maka dicari dalam Sunnah, kemudian dalam Ijma, dan jika masih belum ada, maka ditetapkan melalui Qiyas, dengan mengkiaskan pada hukum yang sudah memiliki dalil. Urutan ini sesuai dengan firman Allah dalam An-Nisa ayat 59 yang memerintahkan agar setiap perselisihan dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, sehingga penetapan hukum Islam dilakukan secara sistematis dan tidak sembarangan.
Selanjutnya adalah mukjizat Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kebenaran kerasulannya. Secara bahasa, mukjizat berasal dari kata ijaz yang berarti melemahkan, yaitu kemampuan untuk melemahkan segala tantangan sehingga tidak ada yang mampu menandingi atau membuat yang serupa dengannya. Al-Quran menyebut dirinya sebagai Al-Furqan yang benar dan salah, Al-Sifa penyembuh, dan Al-Huda petunjuk, yang menunjukkan bahwa kandungannya luas dan memiliki banyak dimensi, termasuk isyarat-isyarat ilmiah yang semakin terbukti seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mukjizat ini berfungsi untuk membenarkan kerasulan Nabi, memberikan hidayah kepada manusia, serta menuntun dari kegelapan menuju cahaya dan ke jalan yang lurus, sehingga menjadi pedoman hidup yang benar bagi seluruh umat manusia. Fungsi dan peranan Al-Quran. Al-Quran memiliki kedudukan istimewa sebagai kitab suci terakhir dan menjadi sumber utama ajaran Islam. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, Al-Quran adalah pokok dan jiwa Islam karena darinya bersumber seluruh ajaran tentang keimanan, hukum, dan akhlak. Secara garis besar, kedudukannya dapat dijelaskan menjadi 3. Yang pertama itu sumber pokok akidah, yaitu menjadi dasar keimanan tentang Allah, kenabian, dan hari akhir. Yang kedua, sumber pokok syariah, yaitu menjadi dasar hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, maupun dengan sesama manusia dan makhluk lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah sumber pokok akhlak, yaitu menjadi pedoman pembentukan akhlak, baik akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada sesama manusia, sehingga membentuk pribadi yang bertakwa dan berakhlak mulia. Selanjutnya, fungsi dan peranan As-Sunnah. As-Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang berfungsi menegaskan, menjelaskan, dan merinci ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran. Jika dalam Al-Quran suatu perintah masih bersifat umum, seperti pemerintah mendirikan sholat, maka sunnah menjelaskan tata cara pelaksanaannya secara detail, termasuk jumlah rakaat, rukun, dan syarat sahnya. Nah, selanjutnya adalah fungsi ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid umat Nabi Muhammad mengenai suatu persoalan syar'i yang tidak ditemukan dalilnya secara jelas dalam Al-Quran dan hadis setelah masa Nabi. Dengan demikian, ijma menjadi salah satu dasar penting dalam pengembangan hukum Islam terhadap permasalahan yang tidak disebutkan secara tegas dan Al-Quran dan hadis. Nah, pembahasan terakhir. Pembahasan terakhir adalah fungsi kias. Kias atau analogical reasoning merupakan suatu metode istinbat hukum yang menempatkan posisi keempat dari sumber hukum yang ada disepakati oleh para ulama. Apabila dilihat tidak sedikit produk hukum Islam, fikih yang dihasilkan melalui istinbat dengan menggunakan pendekatan kias. Terlebih lagi pasca mendaknya wahyu, baik dalam Al-Quran, hadis, maupun hadis Nabi SAW. Para ulama menilai bahwa semua produk hukum fikih yang dihasilkan oleh metode kias benar-benar valid dan memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Nah, setelah membahas sumber-sumber hukum Islam, fungsi hukum Islam, dan urutan pengambilan hukum, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah dan ijtihad manusia untuk mengatur seluruh aspek kehidupan. Sumbernya terdiri dari Al-Quran sebagai sumber utama, As-Sunnah sebagai penjelas dan pelengkap, ijma sebagai kesepakatan ulama, dan qiyas sebagai metode analogi hukum. Urutan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki metode yang sistematis, rasional, dan tetap relevan sepanjang zaman, dengan Al-Quran sebagai pedoman utama yang juga memiliki dimensi mukjizat dan menjadi dasar peradaban serta kemaslahatan umat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye.